Akhirnya nanya hukumnya apa nih? Hah? Ayo nak ngaji nak. Ibu aja nggak ngaji. Hukumnya apa tuh Ustaz? Bangkang nggak tuh anak itu? Nggak usah jauh-jauh bahas membangkang. Sebagai orang tua yang bijak itu harus menjadi bahan evaluasi. Kok bisa anakku ngomong kayak gitu? Gitu loh. Itu pembahasan kita. Anak bisa ngomong kayak gitu, ada pemicunya. Nah, itu bahan evaluasi orang tua. Apakah dari kami orang tua atau ada yang ngajari? Cek dong. Ternyata kita adalah orang tua yang punya semangat dalam mengaji, semangat dalam taklim. Kok dia ngomong seperti itu? Ada yang ngajari dia berarti ini. Cek, jangan-jangan temennya, jangan-jangan persahabatannya. Nah, seperti ini, tegur. Nah, jangan bilang begitu. Umi taklim, Abi taklim, kamu juga harus taklim. Gitu. Tenang dulu, ngecek lagi. Nah, itu kan baru poin pertama. Begitu mengevaluasi, ngajak. Iya, aku aja nggak pernah taklim. Alasan sibuk kerja lah, sibuk inilah, sibuk itulah, capek lah, ngantuk lah, segala macamnya lah, nggak ada waktunya lah, bla 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 bla. Akhirnya nggak pernah taklim. Kok anak ngomong seperti itu? Itu sebagai cambuk bagi orang tua. Orang tua yang bijak tidak akan nyalakan anaknya. Langsung, astagfirullahaladzim. Iya. Insyaallah ayo taklim. Nanti kita sama-sama taklim. Langsung sadar, insaf gitu loh. Jangan kemudian angkuh sombong. Kamu membangkang sama Umi. Kamu berani ngomong sama Abi kayak gitu. Tambah jadi adanya bukan tambah bagus. Jangan, yang bijak. Oh iya, ya sudah. Ayo kita taklim bareng-bareng. Kamu taklim, nanti Umi taklim. Ayo, bismillah. Gitu. Dan buktikan, jujur kamu taklim juga, semangat. Ini anak tidak bakal ngomong lagi kayak gitu. Gitu loh. Dipahami ya? Nah, nanti baru kemudian nggak ada Abi, nggak ada Uminya. Anak ini. Kita ngomong sama anaknya, nah jangan ngomong begitu. Nafsi, kamu sebagai anak juga harus ngaji, harus belajar jadi anak soleh untuk anak kamu nanti ke depannya. Semangat ngaji. Gitu. Kita nyemangati anak juga seperti itu. Kamu harus bakti sama orang tua kamu, meskipun orang tua tadi nggak ngaji, nggak taklim, kamu harus bakti sama orang tua kamu, taati mereka dalam perkara kema'rufan. Tiru yang bagus, jangan tiru yang jelek. Ke anaknya, gitu loh. Nah, ini juga kok ortu juga dikasih tahu. Mana ya? Jadi karena antum tanyanya di forum seperti ini, tak kasih tahu dua-duanya. Kalau antum Japri, antum doang tak kasih tahu. Insyaallah. Insyaallah. Intinya sebagai orang tua harus bijak, harus dewasa. Nah, tidak semua omongan anak itu dianggap bandel atau nggak nurut. Anakku bandel Ustaz. Aduh, susahnya Ustaz, nggak nurut. Tak suruh taklim Ustaz, bandel, malah bangkang, malah berani sama orang tuanya Ustaz. Nah, atau harus cermat dan harus teliti. Gimana sih bandelnya itu? Nah, tak suruh taklim Ustaz, ya Allah taklim nak, malah bangkang. Abi aja nggak taklim, Umi aja nggak taklim. Gimana Ustaz? Tambah bangkang namanya Ustaz. Gitu. Ustaz yang bijak akan menelisik. Oh iya? Kok bisa ya anakmu ngomong seperti itu? Tidak tahu tuh Ustaz, siapa yang ngajari itu? Perasaan Ustaz yang ngajari seperti itu. Tunggu. Apakah Bapak semangat taklim? Apakah Ibu semangat taklim? Asibuk Ustaz. Mbak panjang rasanya. Bla 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 bla. Cukup, nggak usah panjang-panjang. Anda nggak taklim kan? Iya. Kamu nggak taklim kan? Iya. Terlalu sibuk kan? Iya. Itu pemicunya. Ini sebabnya. Kenapa anak kamu saya ngomong seperti itu? Jadi jangan semata nyalakan anak. Orang itu juga evaluasi diri. Sekarang semangat taklim, semangat ngaji. Untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Dan yang kedua untuk siapa? Untuk anak-anak kamu. Lanjut semangat mereka belajar. Dengan orang tua juga semangat belajar. Gitu ya para orang tua ya. Insya Allah. Yes. Lagu. Dalam anak-anak remaja ya, itu seringnya tuh kalah saing memberikan pengaruh dari pengaruh temannya Ustaz. Sepertinya yang kalah siapa ini? Orang tuanya. Oh, orang tuanya kalah persaingan. Kenapa teman itu kadang-kadang kok ternyata kuat pengaruh di luar. Kadang-kadang ya hal yang baik, kadang-kadang yang kayaknya menurut kita kurang tepat gitu. Pertanyaannya apa nih? Bagaimana caranya
selalu menang dalam saingan. Loh, wah ini mindsetnya harus dirubah lagi nih, menang-menang kalah-kalahan ini. Nah, di sini pentingnya selalu dan sering mengkaji bab tarbiyah itu. Fokus kita kan tarbiyah dengan kuduah nih. Atau pembahasannya melenceng lagi nih. Terkait dengan pembahasan mentarbiyah para pemuda dan pemudi. Itu lain lagi konsepnya. Yang tadi jelas. Untuk pemuda dan pemudi itu beda lagi konsepnya. Ya panjang lagi pembahasannya. Apa ini? Masya Allah. Tuh 2, 3. Ya Allah, panjang pembahasannya. Saya sudah sampaikan ini ketika saya di Bojong kemarin, Jumat pagi, taklim ummahat di Bojong, judulnya Anakku, Kamu Sudah Besar. Yang saya angkat terkait dengan pembahasan bagaimana orang tua itu mentarbiyah anaknya yang mulai ABG, yang mulai remaja. Itu yang perpanjang juga nanti bimbingan remajanya bagaimana sebagai remaja. Cukup panjang, antum aja ya, reply aja ya. Reply kok apa ya? Khulasanya adalah saya kasih beberapa penjelasan. Bahwasanya untuk menghadapi atau mentarbiyah yang udah remaja ini beda dengan anak kecil. Poin pertama yang harus diperhatikan sama orang tua adalah pahami betul mereka ini sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda yang baru menginjak dewasa, ABG. Mereka adalah anak yang nggak mungkin dikatakan sebagai anak kecil lagi. Namun faktanya juga bukan orang dewasa yang kaya pengalaman. Mereka masih labil, tapi sangat kuat kepingin tahu macam-macam. Orang yang sangat kreatif, sangat aktif, sangat inovatif, mencari hal-hal yang baru. Karena mereka lagi sedang labil dan lagi mencari jati diri. Kekuatan semakin kuat, akal semakin sempurna, kan gitu. Persahabatan semakin luas. Ini yang wajib dipahami oleh orang tua, mengimbangi proses kembangnya mereka. Satu poin. Jadi pahami ya. Jangan dipikir kayak anak kecil lagi. Apalagi Gen Z paling tidak suka dianggap masih kecil. Paling benci dianggap masih kayak TK, anak TK. Itu geram mereka. Ngono ya. Loh, pahami itu. Nah, orang tua yang bijak dalam bab tarbiyah para syabab itu adalah musahabah atau jihad. Yang saya sebutkan poin-poinnya diantaranya. Dampingi mereka, temani mereka dengan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Pendampingan. Jadi mereka anak muda itu dikasih ruang berkreasi. Dia muda, lagi menanjak dewasa, banyak hal-hal yang baru mereka kerjakan. Kasih ruang, kasih ranah. Orang tua ngasih rambu-rambunya, ngasih bimbingan dan arahan-arahannya. Support. Dia bla 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 bagus nah lanjut. Gitu. Kok kurang bagus? Nah, sharing. Namanya pendampingan. Diajak dialog, curhat begini, tukar pikiran, bla bla bla. Dan orang tua memahami bagaimana kondisi remajanya ini. Mohon maaf ya, sering saya dengarkan langsung dari anak muda-muda yang sekarang ini merasa kalau sama orang tuanya itu sudah gak level. Paham bahasa saya ini gak level ini. Ustaz, apiku jadul banget Ustaz. Ya maklumlah Mas, gen boomer. Boomer namanya ya? Oh jadi gennya ini, boomer. Gen lama banget gitu loh. Ya kan, gimana Ustaz? Kita kan kepingin berkreasi, kita kan punya banyak perkara bla 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 bla. Aktif, anak muda ini aktif. Mesti sampai ke rumah, krik 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 krik. Bahasanya gitu ya, krik krik tau kira? Suara jangkrik. Cool, diem, adem, tidak ada yang bisa membuat mereka happy, yang membuat mereka tuh seru banget dalam gitu. Tak aja konsultasi gak nyambung, Ustaz. Ya itu harus memahami kondisi zaman, dan bagaimana anak muda di zaman sekarang ini. Orang tua harus mengimbangi dan mendampingi mereka dalam perkara ini. Lebih daripada ngasih bimbingan itu menang di situ.
Iya orang tua berat ya, akhi. Makanya terus berkembang. Anda mendampingi, berarti kan ngimbangi mereka tuh. Anda kasih bimbingan, itu menangnya kamu tuh situ, orang tua. Kasih bimbingan. Nah, bikin hanya begini. Bagus, lanjut, terus, support. Gitu. Kasih perhatian, kasih cuman perhatian, kasih pengayoman yang bagus. Anak merasa orang tua support mereka, di samping mereka, ada untuk mereka, perhatian sama-sama mereka. Begitu, sangat mengimbangi mereka, asik gitu. Terus ada bimbingan-bimbingannya. Nak gini nak ya. Ah, bagus. Oh, baru nih, coba. Jangan masa gengsi untuk mendapatkan keterangan daripada mereka. Coba kamu jelaskan, kayak kamu dapat yang baru. Suruh jelaskan, gini. Oh, bangga banget seorang anak kemudian ngasih keterangan sama abinya, mbak uminya itu, bla. Dengar baik-baik. Oh, gitu. Masuk. Bagus. Ya, ilmu ini. Nah, gitu, asik gitu. Terus begitu. Sehingga anak itu tumbuh kembang dengan masa remajanya tadi itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, orang tuanya mendampingi, ada bersama dengan dia, ada untuk dia, dan mengimbanginya, musahabah gitu loh. Plus di saat anak itu butuh arahan dan bimbingan, dapat. Waktunya mereka pengen curhat, punya tempat. Orang tua support, orang tua memberikan ruang, orang tua menyayangi, orang tua mengayomi. Ada yang salah dibetulkan dengan cara yang tepat sesuai dengan usianya mereka. Ini yang paling penting. Mohon maaf nih, jangan-jangan tadi itu gen bomber ini. Orang tua, gimana? Saya kalah saingan sama teman-temannya Ustaz. Kalau ke rumah tak kasih tahu tuh, papi, keliru tuh, Pi. Oh, kata teman saya bla. Karena antum masih zaman-zaman dahulu. Kehidupan antum bukan di zaman sekarang ini. Antum zamannya dulu, mbah-mbahnya antum ngurusi antum diri antum dengan cara-cara menggunakan penjalin, menggunakan tongkat, menggunakan cambuk, salah dikit ceprot dipukul. Zaman dulu cocok. Sekarang enggak cocok Faberblast. Nah, saya sebagai orang tua, jadi mbah sekarang udah punya cucu saya. Bicara sesama kita orang tua. Kita sebagai orang tua ketika sudah mulai remaja itu anak, dampingi dan bimbing mereka. Jadi mau nggak mau ya harus mengenai dunia anak muda sekarang. Gitu. Mana ya? Zen lagi ketika antum betul-betul meminta mereka untuk ikut andil, ikut serta perbincangan keluarga, perbincangan rumah, terkait dengan aktivitas di rumah, ada acara apa, maka diikutsertakan, dimintai saran-sarannya, kamu dengan seksama. Oh, senang sekali. Mana ya? Mohon maaf, mindset antum dirubah dulu, restart dulu. Baru Anda akan mengatakan, iya Ustaz, banyak kekurangan sama saya Ustaz. Saya kalah pengaruh sama teman-teman dia, dikarenakan saya ini nggak bisa menyaingi mereka dengan bagus. Terus belajar, terus berkembang. Artinya, tolonglah jangan selalu nyalakan anak. Anak itu kadang salah, kadang ini sebabnya adalah kita sendiri. Itu evaluasi. Kalau kita udah bagus semua, kok ada yang nggak beres, berarti ada orang luar. Baru kita kasih ujangan-ujangan untuk antisipasi terkait dengan dunia luar, jangan saya merusak mereka. Ada tahapan-tahapannya. Kita dulu. Ini ya. Ada loh anak yang nggak kerahan di rumah itu. Nggak mau di rumah dia. Paling datang tidur. Makan, tidur lagi. Kok keluar lagi kemana sama teman-temannya, pulang tidur lagi. Susah Ustaz. Susah loh. Kenapa? Ustaz tahu Ustaz. Tak pernah mau ngomong sama saya Ustaz. Pusing dia kepalanya. Coba antum didengarkan, tanya teman-temannya, kenapa sih? Seringkalinya itu tadi, rumahnya itu gak asik. Bahasanya udah sekarang gak asik, blestatis. Di rumah itu sembuh. Ini Jawa Timur itu sembuh. Daripada apa namanya boring Ustaz. Sepenting koncoku dhewe Ustaz. Alhamdulillah konconya bagus gitu lah, enak wis. Nah kalau konconya elek, konconya jelek, ya wassalam wis. Hati-hati. Ngerti nggih? Cukup persiapan untuk maghrib. Jangan teruskan tema ini. Ini tema ini memang harus tema khusus. Selebihnya silakan dengarkan tausiah Ummahat Bojong Jumat kemarin.
Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.